Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kawan-kawan, semoga Allah anugerahkan kesehatan yang membuat kita semakin taat kepada Allah. Semoga Allah hadirkan hati yang lapang menjalani setiap episode yang Allah takdirkan. Oke, ngobrolin tentang lelah berantem sama suami. Banyak banget ya yang sharing bahwa bahasanya ada yang bilang di ujung tanduk, ada yang kondisinya kayak suami mungkin dingin, jadi udah di fase silent treatment bahasanya ya, atau stonewalling. Stonewalling itu fase dimana udah kayak ada benteng. Jadi stonewalling itu kondisi dimana tinggal serumah, tinggal bersama, tapi serasa ada benteng di antara dua belah pihak gitu ya. Jadi kalau stonewalling itu jadi kayak tinggal bareng tapi individual gitu. Stonewalling namanya. Stonewalling itu kayak ada benteng lah bahasanya ya. Dan banyak yang mengalami kondisi pernikahan yang seperti itu. Artinya adalah di awal-awal itu memang bisa jadi banyak konflik yang dibiarkan, konflik berantem yang tidak diselesaikan. Kalaupun diselesaikan ya tetap masih menyisakan luka gitu ya. Artinya kayak nggak mau ngebahas gitu. Bahasanya sih biar nggak panjang, tapi ternyata suatu hari bisa jadi bom waktu gitu. Dan ini salah satu kondisi stonewalling ini, kondisi di mana ada benteng di antara pasangan, itu adalah kondisi yang membuat rumah tangga itu terasa dingin gitu. Bersama tapi ya hatinya berjarak banget gitu. Dan itu ada polanya kawan-kawan. Jadi ada polanya. Makanya sebenarnya di kelas-kelas webinar tentang rumah tangga kita akan ngebahas tuh gitu, bahwa fase 5 tahun pertama itu apa sih kayak gitu ya. Jadi ketika di bagian pondasi itu di bagian 5 tahun di awal itu banyak ganjalan hati yang tidak clear, asumsi-asumsi yang dipakai sendiri gitu ya. Jadi kayak, oh dia gitu ya, oh dia udah mulai nggak cinta padaku dan lain sebagainya. Itu kan asumsi-asumsi yang dipakai sendiri. Maka yang terjadi adalah bisa jadi itu ya ditahan, tapi suatu saat nanti akan menjadi kondisi di mana jadi bom waktu dan bilang kayak aduh udah nggak kuat nih gitu. Maka sampai tadi kan ada beberapa yang bilang bahwa lagi di ujung tanduk gitu, lagi rasain nggak baik-baik saja kayak gitu. Jadi gitu kawan-kawan. Jadi itu semua ada polanya dan melalui proses yang cukup panjang sebenarnya. Dan biasanya akan terlihat itu di fase-fase pernikahan 3 tahun ya, 2 tahun tuh sudah mulai tuh 3 tahun, terus kemudian 5 tahun gitu. Sebenarnya kalau mau sekarang karena zamannya udah lebih cepet gitu ya, setahun aja udah kelihatan tuh kalau dari fondasi awalnya itu kurang pas, itu nanti kelihatan tuh di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Tapi biasanya akan muncul titik lelah banget itu di tahun kelima, 6, 7 antara itu gitu. Kemudian baru masuk fase selanjutnya. Jadi masing-masing fase itu punya ujian yang nggak sama gitu. Seberapa sering sih Anda berantem? Menurut Anda sehari pasti ada nggak sih ributnya? Pertanyaan saya, biasanya ributnya itu, berantemnya itu untuk urusan hal kecil yang terjadi berulang-ulang atau temanya beda-beda. Sebenarnya di dalam pernikahan itu banyak yang permulaannya itu adalah meributkan atau berantem soal hal sepele, kelihatannya sepele, tapi berulang-ulang. Ini yang harus kita paham nih kawan-kawan. Jadi, misal urusannya itu hal-hal yang kadang sederhana. Kalau bahasa saya itu sebenarnya kadang hal-hal yang tidak prinsip mulanya. Itu ya, mulanya, awalnya. Sampai pada akhirnya karena udah banyak ganjelan hati, itu nanti nyerempet kemana-mana tuh. Tapi mulanya itu adalah hal-hal yang sebenarnya tidak prinsip. Salah satu contoh,
Semisal naruh handuk basah sembarangan, semisal gitu ya. Terus kemudian yang satunya tidak mengerti bahasa cinta satunya. Terus kemudian satunya tim gercep, satunya tim lelet gitu. Gitu ya. Jadi hal-hal yang kayak kalau misal satunya tim rapih, satunya kalau ada barang itu naruh naruh sembarangan gitu. Atau kesalahan miskomunikasi, misal terlambat pulang tapi nggak confirm. Nah, kondisi-kondisi kayak gitu tuh, mula-mulanya itu dari hal-hal yang terlihatnya itu masih bisa dikomunikasikan, tapi karena terjadi berulang-ulang dan tidak kita tidak membreakdown itu artinya kita tidak kayak membahas ini sebenarnya kenapa sih ini, apakah begini dan begitu gitu ya, itu akhirnya menjadi ganjilan hati. Maka dikatakan di sebuah penelitian, kondisi ribut seseorang itu sebenarnya karena 69% awalnya ya kawan-kawan ya, kalau kasus perselingkuhan dan lain sebagainya itu udah deep ya, udah lebih berat. Tapi mula awalnya itu adalah 69% karena urusan-urusan yang bersifat genetika, urusan-urusan yang bersifat ngunci. Contoh ngunci itu gimana? Karakter asli. Kayak tadi, satunya berantakan, satunya tim bersih, tim rapih, satunya suka lelet, satunya tim gercep, satunya membalikan barang pada tempatnya, satunya enggak. Nah, kita kadang berpikir bahwa pasangan kita itu harus seperti kita, gitu. Nah, disinilah akhirnya muncul gesekan-gesekan karena ingin merubah kondisi 69% yang mana itu sedikit banyak sudah menjadi karakter, karena namanya udah manusia dewasa ya, sedikit banyak sudah menjadi karakter, dan kita berusaha untuk merubah itu. Kayak kadang ada orang nih berantem itu hanya karena soal makan gitu. Misal suaminya makannya tuh kayak bunyi gitu ya, gitu kan. Terus kemudian istrinya tuh nggak suka, ih nggak boleh makan kayak gitu tuh, nggak sopan. Nah kayak gitu kan. Nah begitu diingetin terus yang suaminya tersinggung dan lain sebagainya, kemudian berlanjutlah menuju pertengkaran selanjutnya. Nah ini kawan-kawan, jadi kalau menurut penelitian tuh 69% tuh karakter. Kayak tim pencet odol, ada yang tim urut, ada yang tim asal pencet gitu. Nanti ketika suami itu semisal ya Anda tim yang ngurut gitu, terus suami masuk asal pencet, ngambek gara-gara harusnya kan udah aku ngurutin gitu loh, harusnya kayak gini gitu kan. Nah kondisinya seperti itu. Mulanya tuh kalau kita mau inget lagi di awal pernikahan, itu rata-rata awalnya dari situ. Ini merubah karakter 69% yang mana itu udah menjadi genetika karena dibentuknya udah seperti itu. Nah dari situ baru tuh udah banyak berantem. Nah di situ mulai tuh keluar kata-kata nggak nyaman yang berlanjut akhirnya menjadi kayak menggores marwah satu sama lain, tidak nyaman buat saling nyerang satu sama lain, atau ada yang nyerang tapi satunya diem, silent treatment gitu ya, diem terus kemudian menghindar. Di situ tuh mulai. Dan ketika kondisinya udah semakin rumah menjadi penghakiman, disinilah bibit-bibitnya akhirnya mulai ada yang biasanya kadang mencari pengalihan yang lain. Misal kalau bapak-bapak jadi main game gitu ya, jadi kayak salah satu contoh judi online itu selain ada trauma finansial, itu juga ada bisa jadi bentuk pengalihan, atau game atau HP, terus atau nongkrong keluar gitu ya. Terus yang emak-emak jadi pengalihan juga bisa lihat film drakor atau malah marah-marah, ngomel-ngomel dan lain sebagainya. So kawan-kawan memang perlu belajar nih di universitas kita, di negara kita itu nggak ada universitas yang benar-benar kayak jurusan pernikahan, itu jarang banget ya. Setahu saya sampai sekarang nggak ada ya kayak gitu. Dan
Makanya kenapa padahal tadi ilmu yang sangat penting untuk kita memasuki bahtera pernikahan, kita mesti benar-benar belajar banget gitu.